Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama, perkenalkan nama saya Muhammad Husni Athaillah. Saya dari Prodi Hukum Keluarga Islam UIN An-Nur Lampung. Di sini saya akan merampungkan tugas mata perkuliahan Pendidikan Keluarga Negaraan. Di sini pada kesempatan kali ini saya ingin mendeskripsikan atau mempresentasikan secara gamblang mengenai otonomi daerah. Otonomi daerah adalah konsep di mana pemerintahan lokal diberikan kewenangan untuk mengelola wilayah atau daerah yang di dalamnya mereka berada. Pengertian otonomi daerah. Otonomi daerah merujuk pada delegasi kekuasaan oleh pemerintah pusat kepada pemerintah daerah dalam hal pengelolaan sumber daya dan urusan lokal. Hal ini bertujuan untuk mempercepat pembangunan dan meningkatkan pelayanan publik. Dan kalau misal eh, pengertian otonomi daerah yang lain. Secara etimologi, istilah otonomi berasal dari bahasa Latin. Kata otonomi berasal dari kata autos yang memiliki arti sendiri. Kata kedua berasal dari kata nomos yang memiliki arti aturan. Berdasarkan etimologi, otonomi memiliki arti pengaturan sendiri, memerintah sendiri, atau mengatur sendiri. Otonomi daerah dan daerah otonom adalah dua hal yang berbeda. Dalam makna sempit, otonomi memiliki arti mandiri. Makna-makna luas memiliki arti berdaya. Maka dari itu, otonomi daerah adalah kemandirian suatu daerah. Kemandirian tersebut berkaitan dengan pembuatan dan keputusan mengenai hal-hal penting yang ada di daerahnya sendiri. Selain itu, dapat juga dikatakan bahwa otonomi daerah adalah sebuah kewenangan otonomi daerah. Kewenangan tersebut untuk mengatur serta mengurus kepentingan masyarakat setempatnya. Hal ini didasari oleh pelaksanaannya sendiri dan berdasarkan aspirasi dari masyarakat. Otonomi daerah berjalan sesuai dengan peraturan undang-undang, sedangkan arti dari daerah otonomi adalah sebuah kesatuan masyarakat hukum. Kesatuan tersebut memiliki batas daerah tertentu. Dan kalau pengertian otonomi daerah menurut berbagai ahli, yang pertama dari Sugeng Istianto, otonomi daerah merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak dan wewenang suatu daerah dalam mengurus rumah tangga daerah. Jadi kalau menurut Sugeng Istianto, bahwa otonomi itu merupakan hal-hal yang berkaitan dengan hak wewenang daerah dalam mengurus daerahnya sendiri. Kemudian menurut yang kedua dari Syarif Saleh, otonomi daerah adalah sebuah hak untuk mengatur dan memberi perintah. Adapun yang diatur dan diberi perintah adalah daerah sendiri tersebut. Hak tersebut adalah hak yang didapatkan dari pemerintah pusat. Yang ketiga, menurut Kansil, otonomi daerah menyangkut tiga hal. Hal tersebut adalah hak, wewenang, dan kewajiban. Tiga hal tersebut berkaitan dengan daerahnya, yaitu untuk mengatur sekaligus mengurus daerahnya. Tentunya sesuai dengan peraturan dari undang-undang yang masih berlaku. Selanjutnya ada dari Wijaya, menjelaskan bahwa otonomi daerah adalah salah satu bentuk dari desentralisasi pemerintahan. Bentuk tersebut pada dasarnya ditujukan untuk memenuhi kepentingan. Kepentingan yang dimaksud di sini adalah kepentingan dari bangsa dan negara. Otonomi daerah dilakukan untuk memenuhi kepentingan secara menyeluruh. Caranya dengan melakukan upaya yang tentu lebih baik. Contohnya dalam mendekatkan berbagai tujuan dari penyelenggaraan pemerintah. Hal itu dilakukan supaya cita-cita masyarakat terwujud, seperti hidup dalam keadaan yang makmur. Selain itu, terciptanya keadilan di masyarakat. Wow, eh selanjutnya
Sejarah otonomi daerah di Indonesia. Pasca reformasi, Indonesia mulai menerapkan otonomi daerah pada tahun 1999. Otonomi daerah menjadi jalan baru untuk membangun pemerintah yang lebih demokratis dan meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Selanjutnya, prinsip-prinsip otonomi daerah. Yang pertama, desentralisasi, yaitu pengambilan keputusan seharusnya dilakukan oleh pemerintah daerah sehingga dapat lebih sesuai dengan kebutuhan lokal. Yang kedua, partisipasi masyarakat. Penduduk daerah harus memiliki akses yang lebih besar dan aktif dalam pengambilan keputusan yang memengaruhi kehidupan mereka. Selanjutnya, yang ketiga, ada transparansi dan akuntabilitas. Pemerintah daerah harus bertanggung jawab dan menjelaskan penggunaan sumber daya publik secara terbuka kepada masyarakat. Selanjutnya, pelaksanaan otonomi daerah di Indonesia. Yang pertama, penetapan Undang-Undang Otonomi Daerah. Pemerintah Indonesia menetapkan undang-undang yang mendasari implementasi otonomi daerah pada tanggal 25 April 2004. Yang kedua, pembentukan pemerintah daerah. Pada periode transisi, pemerintah pusat membantu dalam pembentukan pemerintah daerah yang mandiri dan berkompeten. Selanjutnya, pemberian dana alokasi umum. Untuk mendukung implementasi otonomi daerah, pemerintah pusat memberikan dana alokasi umum kepada pemerintah daerah. Tantangan dalam implementasi otonomi daerah. Yang pertama, ketimpangan pembangunan. Tidak semua daerah memiliki sumber daya yang sama, sehingga perbedaan pembangunan antar daerah masih menjadi tantangan. Selanjutnya yang kedua, keterbatasan SDM atau sumber daya manusia. Beberapa daerah masih menghadapi keterbatasan dalam hal SDM yang berkualitas dan berkompeten untuk menjalankan otonom daerah dengan baik. Selanjutnya yang terakhir, pelibatan masyarakat. Meningkatkan kesadaran dan partisipasi masyarakat dalam pengambilan keputusan lokal masih menjadi tantangan yang harus diatasi. Selanjutnya, manfaat otonom daerah bagi pembangunan daerah, yaitu peningkatan aksesibilitas dan pelayanan publik yang lebih baik, pengembangan ekonomi lokal, dan peningkatan lapangan kerja, pemberdayaan masyarakat dalam pengambilan keputusan. Selanjutnya, preservasi budaya lokal dan pemeliharaan lingkungan hidup. Apa saja tujuan dari otonomi daerah? Tujuan dari otonomi daerah bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada para masyarakat dan juga bisa bertujuan untuk mengembangkan kehidupan masyarakat yang didasari oleh demokrasi dan bertujuan untuk mewujudkan suatu keadilan sosial kepada seluruh lapisan masyarakat, bertujuan untuk mewujudkan pemerataan daerah, bertujuan untuk memelihara hubungan yang serasi dan baik. Hubungan yang dimaksud adalah hubungan antara pusat dan daerah. Selain itu, menjalin hubungan baik antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan NKRI. Selanjutnya, tujuannya bertujuan untuk mendorong upaya pemberdayaan masyarakat. Selanjutnya, bertujuan untuk menumbuhkan prakarsa sekaligus kreativitas serta meningkatkan peran masyarakat dan mengembangkan peran juga fungsi dari pihak DPRD. Baik, sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.